Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat pembelajar dimanapun berada? Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas dan tanggung jawab motivator. Oke, yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Oke, yang pertama, suasana kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, sikap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, kemudian, bagaimana cara motivator mencapai target dan tugas di kelas Bimba AIUEO? Yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Yang keempat, guru harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO. Yang keenam, guru harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Yang ketujuh, guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Yang kedelapan, bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama atau minta bantuan kepada guru yang lain. Yang nomor 3, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIUEO? Oke, yang pertama, pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, guru mau bertanya atau diskusi dengan guru yang lain apabila ada yang harus ditanyakan. Yang kedua, guru harus mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang harus dikerjakan oleh murid. Yang keempat, untuk menghibur murid perlu kemampuan penuh untuk bercerita atau bernyanyi atau berdialog. Yang kelima, mempelajari kembali konsep dasar conversation skill. Yang keenam, mempelajari kembali konsep dasar Bimba AIUEO. Yang ketujuh, mempelajari kembali kurikulum Bimba AIUEO dan melaporkan segera bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Oke, sekarang yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Harus menciptakan suasana yang fun learning. Oke, yang C, yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas yang aman? Oke, yang pertama, semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Yang kedua, tidak ada senjata tajam atau gunting, paku, dan yang lain-lain berceceran di dalam kelas. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Oke, yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan fisik meliputi contohnya dicubit, dipukul, ditusuk dengan peniti, dijewer, di smackdown oleh teman, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan psikis itu contohnya dipelototi, diomelin, ditakut-takutin, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang keempat, apa yang dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang
nyaman. Yang pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, tidak bau. Yang kedua, motivator harus selalu mengasihi murid. Contohnya kayak tersenyum bila bertemu, terus juga menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid. Kemudian belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Kemudian berpenampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. Oke, yang kelima, apa saja yang dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Oke, yang pertama tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, tidak bau mulut, tidak bau badan, dan tidak berpakaian ketat. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang pertama, melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Dan yang kedua, yang ketujuh, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang pertama, menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Dan yang kedua, murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Yang ke-8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan? Yang pertama, harus selalu mengasihi dan menyayangi murid. Yang kedua, harus mampu mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Harus dapat menerapkan bukan sekadar memahami konsep dasar Bimba A, I, U, E, O. Yang kelima, harus dapat menerapkan bukan sekadar memahami kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Yang ke-9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangannya? Dipastikan suasana kelas itu menyenangkan, dipastikan anak itu memiliki kemauan dan minat baca dan belajar. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuan yang harus dimiliki motivator yang pertama, memahami konsep dasar Bimba atau fun learning, small step system, dan individual system. Yang kedua, memahami konsep dasar variation skill atau memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba A, I, U, E, O atau baca, tulis, dan matematika meliputi tahap dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, untuk menciptakan fun learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, atau bercerita, atau berdongeng. Yang kelima, motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Modul setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuan. Jika modul habis, segera minta kepada kepala unit.